Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Erviana dari kelas TMT 3C akan menjelaskan mengenai penemu konsep-konsep dasar matematika. Ada 10 tokoh yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Tokoh yang pertama yaitu René Descartes. Beliau lahir di Prancis 31 Maret 1596. Descartes yaitu seorang ahli filsafat modern besar yang pertama. Dia juga penemu biologi modern serta sebagai ahli fisika dan matematikawan Prancis. Pemikiran Descartes dituangkan dalam bukunya La Géométrie mengenai geometri analitik. Beliau terkenal dengan pencipta sistem koordinat Cartesius yang memengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau juga memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau dijuluki dengan Bapak Matematika Modern. Untuk contoh buku La Géométrie ada gambarnya di sampingnya. Tokoh berikutnya yaitu Sir Isaac Newton yang lahir di Lincolnshire 4 Januari 1643. Beliau seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, kimiawan, dan juga teolog Inggris. Juga beliau adalah pengikut aliran heliosentris serta sebagai bapak ilmu fisika klasik. Pemikiran Sir Isaac Newton dituangkan dalam bukunya Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yaitu pada tahun 1687, mengenai dasar-dasar mekanika klasik. Dalam bukunya itu, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan juga 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Nah, bersama dengan Gottfried Leibniz, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Beliau juga menjabarkan teori binomial, pendekatan nilai nol suatu fungsi dengan mengembangkan metode Newton, serta berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Untuk gambar Philosophiae Naturalis Principia sudah ada di sampingnya. Selanjutnya yaitu tokoh Gottfried Wilhelm Leibniz yang lahir di Leipzig 1 Juli 1646. Di usianya yang ke-12 tahun, beliau telah mengembangkan beberapa hipotesa logika yang menjadi bahasa simbol matematika. Newton dan Leibniz mengembangkan kalkulus secara terpisah dan menggunakan notasi matematika yang berbeda. Notasi dan metode diferensial Leibniz secara universal itu diadopsi di daratan Eropa, sedangkan kerajaan Britania itu baru mengadopsinya setelah tahun 1820. Leibniz yaitu terkenal sebagai pencipta lambang-lambang matematika terbesar, seperti lambang pada kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Kalkulus berkembang jauh lebih cepat di daratan Eropa daripada di Inggris. Sebagian besar itu disebabkan oleh keunggulan perlambangannya. Tokoh selanjutnya yaitu Karl Weierstrass, yaitu lahir di Jerman 31 Oktober 1815. Karl telah mengembangkan teori lengkap tentang deret fungsi dan menyusun legitimasi operasi-operasi yang demikian sebagai pengintegralan dan juga pendiferensialan suku demi suku. Beliau adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru seperti saat ini. Tokoh selanjutnya ini adalah tokoh perempuan, karena dalam daftar nama kehormatan kalkulus itu hanya ada 2 orang wanita. Satu diantaranya adalah Maria Gaetana Agnesi yang lahir di Italia 16 Mei 1718. Pada usianya yang ke-20 tahun, Maria memulai karyanya yaitu buku ajar kalkulus. Pada masanya merupakan buku ajar kalkulus luas yang pertama sejak karya L'Hopital. Buku itu memberinya banyak kehormatan, termasuk pengakuan oleh Kaisar Maria Theresa dan Paus Benedict XIV. Nama Agnesi menguasai suatu tempat dalam kepustakaan matematika melalui pembahasannya tentang kurva, yang dikenal sebagai versira, yaitu berasal dari bahasa Latin verter, yang artinya membalik. Selanjutnya yaitu Josiah Willard Gibbs, lahir di New Haven 11 Februari 1839. Beliau seorang fisikawan, matematikawan yang menyumbangkan banyak pendirian teoretis termodinamika kimia. Beliau adalah orang pertama Amerika Serikat yang menerima PhD dalam teknik mesin, juga sebagai orang Amerika Serikat pertama dalam galaksi bintang-bintang yang memberikan sumbangan pada perkembangan kalkulus.
Beliau adalah penemu analisis vektor dan pada tahun 1880 ia mengembangkan perlambangan dan aljabar vektor-vektor. Sedangkan pada tahun 1901 gagasan-gagasannya disajikan oleh E.B. Wilson atau seorang mahasiswa dalam bukunya Vektor Analisis. Untuk selanjutnya ini adalah Georg Friedrich Bernhard Riemann atau yang dikenal sebagai Riemann. Lahir di Jerman 17 September 1826. Beliau adalah seorang matematikawan Jerman yang membuat sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial. Beberapa darinya meratakan jalan untuk pengembangan lebih lanjut pada relativitas umum. Beliau tidak mempunyai banyak waktu untuk menghasilkan karya matematika sebanyak Euler dan Cauchy, tetapi karyanya itu mengagumkan dan untuk kualitas dan kedalamannya. Karyanya dalam geometri yaitu beliau memulai perkembangan yang memuncak 50 tahun kemudian dalam teori relativitas Einstein. Sedangkan dalam kalkulus yaitu definisi modern tentang integral tentu atau dikenal sebagai integral Riemann. Selanjutnya yaitu Leonhard Euler, yaitu lahir di Basel 15 April 1707. Beliau adalah seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Dan Euler ini adalah penemu kalkulus dan juga teori graf. Beliau juga mengenalkan banyak notasi dan terminologi matematika modern, khususnya analitis matematika, seperti konsep fungsi matematika. Oleh karena itu, juga beliau menerima gelar Master of Philosophy dari disertasinya yang membandingkan filsafat Descartes dan juga Newton pada tahun 1723. Karya Euler itu berupa kurva tertutup atau yang dikenal dengan diagram Euler untuk menggambarkan pemikiran silogisme pada tahun 1768. Euler adalah tokoh dominan dari matematika abad ke-18 dan pengarang matematika yang paling subur sepanjang masa. Karyanya dalam kalkulus fungsi-fungsi transenden yaitu mengenalkan E atau Euler sebagai bilangan dasar untuk logaritma asli, memperlihatkan E dan E kuadrat adalah bilangan tak rasional, dan juga menemukan hubungan dari E pangkat I pi sama dengan negatif 1. Ia mengetahui rumus-rumus trigonometri dan analisis, bahkan juga mengerjakan suatu hitungan sampai 50 desimal dalam kepalanya. Euler ini juga membuat lompatan besar pada geometri analitik dan trigonometri, kalkulus, dan teori bilangan. Ia mengenalkan fungsi beta dan gamma pada tahun 1729 serta faktor integrasi untuk persamaan diferensial. Tokoh selanjutnya yaitu Johann Bernoulli, lahir di Basel 6 Agustus 1667. Johann dan saudaranya Jacques merupakan perintis-perintis penting dalam kalkulus, termasuk titik balik, panjang kurva, delta hingga, dan juga teknik keintegralan. Johann menulis buku ajar kalkulus yang pertama yaitu pada tahun 1691 dan juga 1692, akan tetapi bagian kalkulus integral itu tidak diterbitkan hingga tahun 1694. Dan sebagai gantinya, mahasiswanya itu L. Hobita menerbitkan naskah kalkulus yang pertama pada tahun 1969, meskipun ada perubahan sedikit dari Johann Bernoulli. Tokoh yang terakhir yaitu Augustin Louis Cauchy yang lahir di Paris 21 Agustus 1789. Karena kesehatannya yang buruk, Cauchy dinasihatkan untuk memusatkan pikirannya pada matematika. Sumbangan-sumbangan matematisnya itu cemerlang dan produktivitasnya sangat hebat, hingga Akademi Paris memilih untuk membatasi ukuran makalahnya dalam majalah ilmiah untuk mengatasi keluaran dari Cauchy. Beliau adalah pemikir tentang pemberian dasar kalkulus pada konsep limit. Tadi adalah penjelasan mengenai 10 tokoh penemu konsep-konsep dasar matematika. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.